bahwasannya Cuprino sudah bisa kembali melihat karena ada yang berhati mulia memberikan matanya untuk Cuprino. Benar. Dari kejadian itu jujur kami itu merasa ingin berterima kasih lebih terhadap siapapun makhluk yang memberikan kedua bola matanya untuk Cuprino. Akhirnya kami pelan-pelan untuk mencari, karena kami juga berhutang budi ya. Cuprino juga menyuruh kami untuk mencarikan, untuk mengucapkan rasa terima kasih. Di waktu prosesi pencarian itu tiba-tiba Mantri Sadiwan itu datang. Beliau datang dengan kondisi kedua bola matanya sudah tidak ada. Beliau itu menceritakan katanya matanya itu terluka atau celaka. Entah celaka yang seperti apa beliau tidak menjelaskan. Yang intinya malah justru beliau mengatakan itu adalah sebuah kenikmatan yang harus benar-benar disyukuri. Sungguh mulia sekali hati dari Mantri Sadiwan. Dia menerima ketetapan apapun yang datang kepada dirinya. Benar, sungguh. Setelah itu saya ingin memastikan siapa sebenarnya makhluk itu yang mendonorkan kedua bola matanya. Jawabannya itu ada di Tabib Ponitin, Tuan Bilo. Di mana Tabib Ponitin itu mengatakan beliau itu berasal dari sebuah pondok pesantren, di mana makhluk itu bernama Ambiah Basri. Beliau mendonorkan kedua bola matanya itu dikarenakan katanya sebentar lagi akan dihukum mati karena melakukan sebuah pembunuhan rencana terhadap pimpinan dari pondok pesantren itu. Setelah kita dalami lebih dalam lagi, ternyata dugaan kami semua itu benar, bahwasanya sosok Kiai Ambiah Basri itu adalah Mantri Sadiwan yang sejak lama kita kenal. Kami sangat terkejut di situ, dan jujur kami menanyakan kenapa pembunuhan hukuman mati itu akan terjadi. Ada salah satu santrinya yang bernama Kosim. Ya. Beliau itu menceritakan kejadian seperti apa, dan di situ itu seperti fitnahan. Saya ingin meluruskan itu semua ya, karena saya merasa ya kasihan lah. Masa iya sih kita melihat saudara kita yang difitnah, bahkan akan dihukum mati dalam waktu dekat ini. Nah, menurut Tuan Bilo sendiri ya, langkah apa yang paling tepat yang harus saya lakukan untuk sisa waktu ini agar hukuman mati yang akan terjatuhkan pada hari Jumat oleh Tuan Mantri Sadiwan itu gagal. Nah, berarti itu. Di sini tujuan dari Kisana kesemuanya adalah ingin mengetahui siapa sebenarnya dalang sampai terjadinya Mantri Sadiwan itu difitnah. Benar sekali. Jujur Tuan Bilo, dalam hati saya itu berkata bukan Mantri Sadiwan pelakunya. Betul. Memangnya fitnahan seperti apa yang dijatuhkan kepada Mantri Sadiwan itu? Intinya ada Mantri Sadiwan itu melakukan sebuah pembunuhan berencana terhadap pimpinan pondok pesantren Muntozam ya. Berarti pembunuhan itu sudah terjadi. Ya, sudah. Nama kiainya itu Muntozam. Abah Muntozam itu pemilik pondok pesantrennya. Terus nama pondok pesantrennya itu Musamil. Lah, Mantri Sadiwan itu nama aslinya itu Ambiah Basri. Apa Gun? Saya sempat menanyakan terhadap si Kiai Ambiah Basri atau Mantri Sadiwan. Jawabannya sangat membuat hati saya bergetar dan Bino.
Kiai Ambiah Basri mengatakan, sudahlah biar saya saja, agar tidak ada lagi keributan-keributan di dalam pondok itu. Subhanallah. Sungguh mulia sekali hati dari Mantri Sadiwan itu. Seperti ini saja Kisana. Dari apa yang Kisana ceritakan terhadap saya, tentunya di sini dari Kisana semua belum ada yang mengetahui cerita pastinya di mana kejadian sampai dari Mantri Sadiwan itu menjadi tersangka. Apakah Kisana sudah mengetahuinya? Kalau itu saya belum, hanya cerita segelintir saja. Garis besarnya saja Tuan Guru. Intinya kan, berarti di sini Kisana semua hanya mengetahui bahwasannya Mantri Sadiwan itu dijatuhi hukuman karena difitnah. Benar. Akan tetapi rincian dari awal kejadian sampai diputuskannya Mantri Sadiwan sebagai tersangka, Kisana itu belum mengetahuinya. Belum sama sekali melihat itu. Kita benar-benar kesulitan untuk masuk ke sana. Kita tidak mengenal satu persatu makhluk dari pondok pesantren itu. Tadinya Kisana mengatakan mengenal salah satu makhluk. Oh ya, Kosim namanya. Apakah Kosim itu mengetahui rincian-rincian kejadian sampai terputusnya bahwasannya Mantri Sadiwanlah yang menjadi tersangka itu? Perihal itu saya belum pernah menanyakan Tuan Bilo. Jika memang itu perlu, saya bisa panggilkan. Boleh panggil Mas? Jika ingin memecahkan permasalahan ini, kita memang harus mengetahui cerita dari awal sampai terputusnya Mantri Sadiwan menjadi tersangka ke sana. Berarti kita harus mendengarkan cerita itu terlebih dahulu. Mohon izin Tuan Bilo. Baik. Saya akan memanggilkan. Siapkan raga. Ini Kosim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siruh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kosim, Ya manusia. terima kasih. Tadi malam kau sudah mengantarkan saya untuk bertemu Kiai Ambiah Basri. Sama-sama. Saya setuju dengan pendapat yang pernah kau ucapkan terhadap saya. Bahwasanya Kiai Ambiah Basri itu telah difitnah. Ya, memang saya rasa bukan Kiai Ambiah Basri yang melakukan itu. Maka dari itu, saya ingin informasi banyak tentang kejadian itu darimu. Ya, karena dari informasimu lah nanti kita bisa bareng-bareng untuk meluruskan fitnahan itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan nantinya. Mohon maaf Kisana. Perkenalkan, nama saya adalah Donggo Bilo. Tunggu, nama saya Kosim. Saya Tuan. Marsari. Jadi seperti ini Kisana. Silakan. Apakah Kisana benar-benar meyakini bahwasanya Mantri Sadiwan atau yang memiliki nama Ambiah itu Makasih. tidak bersalah? Sampai detik ini Tuan Donggopilo, saya sangat yakin bukan Kiai Ambiah pelakunya. Saya tahu persis bagaimana sifat beliau, bagaimana keseharian beliau, bagaimana dia dengan santri-santri dan kiai-kiai yang lain. Lalu,
Apakah Kisanak bisa menjelaskan ataupun menerangkan bagaimana rincian-rincian kejadian dari kematiannya Abah sampai terputusnya bahwasanya Kiai Ambiah lah yang bersalah dan harus dihukum? Bisa, saya bisa menceritakan, tetapi hanya apa yang saya lihat dan apa yang saya dengarkan saja. Baiklah Kisanak, sedikit informasi dan